Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Puspintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Puspintek Palira dengan semboyan membangun Nusantara dari desa menuju desa yang berdaulat. Kali ini dalam seri atau episode yang keempat, kita akan mengulas tentang reduksi kewenangan desa. Namun sebelumnya, saudara sekalian, jangan lupa rajin mengunjungi website Puspintek Palira dan tentunya juga channel daripada Puspintek Palira. Jangan lupa pula kasih jempol dan subscribe. Oke? Baiklah. Tentang reduksi kewenangan desa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata reduksi diartikan potongan, memberi potongan. Dalam frase atau dalam judul kali ini, saya mengambil reduksi, saya gabungkan dengan kewenangan desa. Berarti yang bermakna adalah memotong kewenangan desa. Bahasa lain ada orang menyebutnya adalah mengebiri. Nah, sampai dengan saat ini, bagaimana mungkin desa-desa bisa cepat berkembang, cepat bisa diri, apalagi berdaulat? Tentunya masih sangatlah sulit. Karena apa? Karena keinginan pemerintah di pusat sampai dengan pemerintah daerah masih ada keinginan bagaimana kewenangan desa ini harus dipangkas. Ini dapat kita lihat dari produk-produk regulasi yang mengatur tentang desa dari tahun ke tahun. Semakin tampak satu persatu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6. Semakin tampak. Nah, dalam pembahasan ini saya merujuk tidak beda dengan seri sebelumnya. Fokus ada pada Permendagri nomor 44 tentang kewenangan desa. Di samping itu juga tentunya kita tetap merujuk pada PP 43 dan ke atas lagi adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bagaimana caranya pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mereduksi, memangkas kewenangan desa ini? Setidaknya kita dapat mengkategorikan atau mengindikasikan, memberikan indikator-indikator. Yang pertama adalah dengan cara membuat peraturan atau menerbitkan peraturan yang merampas kewenangan desa.
Kita ambil contoh bahwa Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Di pasal 3 itu jelas sekali bahwa desalah, bahwa pemerintah desalah, bahwa kepala desalah yang punya kewenangan penuh. Bahkan di situ tidak disebut dengan kata kewenangan, tapi kekuasaan untuk mengelola keuangan desa. Tapi apa yang terjadi? Dari atas sudah dimunculkan sekian persen untuk ini, sekian persen harus untuk ini, harus untuk ini. Kalau enggak nanti enggak direkom, enggak bisa, enggak disalurkan dan sebagainya. Kan bertentangan sebenarnya. Jika undang-undang desa memberikan satu tujuan pengaturan tentang desa ini adalah untuk kemandirian desa, berarti bertentangan juga. Yang kedua, ini banyak dilakukan tidak hanya pemerintah daerah sekarang, tapi juga sampai dengan pemerintah pusat, yaitu apa? Berusaha intervensi terhadap desa. Ketika desa punya kreasi ini, ketika punya desa itu punya kebijakan yang memang itu sudah dipikirkan matang-matang dan itu adalah hasil musdes dan sebagainya. Seringkali dipangkas dan dicoret, lalu diganti dengan diarahkan pada program menurut mereka, menurut yang apa? Yang sesungguhnya banyak sekali sebenarnya program yang mestinya ini menjadi kewenangan atau tanggung jawab pemerintah daerah justru disuruh mendanai dari APBD untuk intervensi. Sementara itu pemerintah desa sendiri kondisinya adalah mayoritas tidak begitu memahami tentang sebenarnya apa yang terjadi. Yang kedua kondisinya kecenderungan mereka ini banyak yang nurut saja petunjuk dari atas walaupun itu dia tuh merasa diintervensi dan lain. Kenapa? Karena juga dia ada masalah. Kalau nanti nggak nurut nanti diungkap kasusnya dan sebagainya. Dia menjadi itu punya kartu truk yang itu nanti tuh bisa mati dia. Mati langka. Akhirnya ya nurut saja. Jadi saya ulang. Cara pemerintah di tingkat atas bisa untuk mengebiri atau mereduksi kewenangan desa ini dengan cara pertama menerbitkan peraturan yang terang-terangan merampas kewenangan desa, artinya berarti tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan yang kedua, yang dengan cara berusaha mengintervensi terhadap desa. Dengan kondisi yang ada di desa sendiri, banyak sekali masih tidak begitu memahami bagaimana tata kelola desa, sehingga apa yang terjadi ditimpakan pada desa ini dari atas itu selalu dianggap itulah yang benar. Itulah yang benar, begitu. Ketika ditawari, ada yang mengusulkan, wah, enggak ada aturannya.
wah, menunggu petunjuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah, seolah itu mengesankan bahasanya desa, para aparat desa itu dalam cengkeraman. Gitu. Dan ini banyak yang tidak menyadari keadaan. Yang kedua adalah ya, karena ketakutan kalau nanti kasus dirinya ini malah dibongkar. Artinya sebagian di antara para pemangku desa ini memang ada kasus terkait dengan dana-dana yang masuk ke desa. Kalau ini nanti tidak nurut, maka nanti itu nanti justru akan dibongkar. Inilah jadinya mereka semacam terjebak dalam satu perangkap yang diciptakan sendiri. Akibatnya tidak banyak bisa bergerak. Tidak banyak bisa bergerak. Oleh karenanya, saudara sekalian, solusi yang paling bagus, yang paling bijak untuk meniadakan pengebiran atau pemangkasan atau reduksi terhadap kewenangan desa ini adalah pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah harus menyadari bahwa desa ini justru harus dibimbing, dibina bagaimana bisa mandiri, bahkan bagaimana bisa bertanggung. Maka jangan sampai menerbitkan peraturan-peraturan yang justru ini mencengkeram desa, merampas kewenangan desa. Jangan kemudian, kalau memang itu dianggapnya bertentangan atau itu tidak sah, ya silakan saja gugat di PT UN. Jangan begitu. Kalau pemerintah itu sadar, paham bahwa ini itu salah. Apa jeleknya jika mengakui kesalahan itu kemudian harus dicabut? Kosnya lebih rendah. Jangan kemudian menantang rakyat untuk apa? Silakan gugat di PT UN. Jangan silakan ke MK. Tidak demikian. Itu justru sikap pemerintah yang justru apa? Ngajak perang rakyat. Tidak etis pemerintah macam ini. Sebab apa? Untuk mencabut atau tidak berlakukannya sebuah peraturan itu, salah satunya, dan itu yang paling ideal, paling murah biayanya adalah dicabut oleh pejabat yang menerbitkan. Setelah dilakukan kajian ternyata, oh ya, ada ini pasal ini salah. Jangan kemudian malah menantang rakyat. Silakan gugat, jangan. Itu bukan pemerintahan yang beretik. Ini perlu juga saya sampaikan apa? Sekarang ini nampaknya orang tidak nyadari. Banyak sekali pemerintahan ini baik pusat daerah itu justru ada kesengajaan membuat peraturan itu yang bertentangan dengan undang-undang dasar, dengan Pancasila, tetapi mereka tetap saja mengesahkan lalu menantang rakyat. Kalau tidak sepakat, kalau tidak setuju, silakan gugat di MK. Demokrasi Pancasila tidak seperti itu.
Pemimpin yang Pancasila tidak cemburu. Pancasila tidak mengajarkan pemimpin-pemimpin yang absolut seperti itu. Yang kedua solusinya adalah hentikan satu niatan etiket yang terus ingin menguasai desa, intervensi desa. Biarkan desa menentukan nasibnya sendiri. Tugas pemerintah sampai dengan pemerintah daerah ini apa? Membina, mengawasi. Tugasnya itu. Bukan atau intervensi. Solusi dari pihak desa adalah harus memperbanyak literasi agar cepat paham dengan apa saja yang terjadi atas. Dan berusaha menjalankan amanah seluruh-seluruhnya sesuai dengan janji saat dilantik. Agar lebih mudah bergerak, lebih bebas, tidak punya beban, bergerak memajukan desanya, memandirikan desanya, menuju desa berdaulat. Terima kasih. Itu yang dapat saya uraikan tentang reduksi terhadap kewenangan desa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.